Selamat pagi sahabat Sarana Bangunan, kita berjumpa lagi di acara Ngopi Bareng Sarana Bangunan. Kita sekarang ada kedatangan tamu, namanya Bapak Indra Pranata Chandra. Beliau yang mengerjakan proyek di Atlas. Selamat pagi Pak Indra. Boleh tahu Pak Indra role-nya di Atlas ini apa ya kira-kira? Kita maincon sekaligus MK ya untuk proyek itu. Boleh dijelaskan sedikit maincon sama MK ya? Maincon itu lebih kita mengerjakan sipil secara global, khususnya infrastruktur. Jadi pekerjaan setengah jadinya sebelum dioper ke subkon. Sedangkan MK kita statusnya kan sebagai pengawas untuk subkon lain untuk bekerja supaya bekerja dengan baik dan on time lah. Jadi mungkin untuk sahabat bangunan yang belum terlalu mengerti, jadi beda sekali ya sama arsitek. Arsitek beda, arsitek itu kan yang mendesain, sedangkan kita lebih membangun apa yang sudah didesain oleh arsitek. Berarti yang merealisasikan lah istilahnya ya. Betul. Oke. Apa sih yang menurut Pak Indra keistimewaan Atlas Beach Club ini? Yang maksudnya sekarang kan katanya lagi hype nih, lagi booming nih. Apa sih keistimewaannya? Atlas ini kan berdasarkan klaimnya beach club terbesar di Asia. Klaimnya. Betul. Tapi bener nggak terbesar di Asia? Sementara sih yang saya lihat sih, saya masih paling besar sih memang. Dikata hype banget ya. Itu kan karena kan kolamnya sendiri terpanjang 100 meter kalau di total ujung sampai ujung. Yang dekat, yang pantai itu infinity pool. Iya betul. Terus kita areanya juga besar kan 1,5 hektar. Terus barnya pun terpanjang 50 meter lebih itu barnya. 50 meter lebih. Emang itu memang direncanakan seperti itu atau rencananya itu berbanding lurus dengan memang kapasitasnya yang diinginkan sama desainer dan ownernya ya. Memang kapasitasnya itu memang mau besar mereka. Kirain hanya untuk ngejar muri aja enggak ya? Enggak lah, itu enggak sengaja, kayaknya enggak ada omongan waktu itu dari perencanaan pembangunan sih, enggak ada seperti itu, tapi yang enggak tahu lagi ya. Nah itu kalau misalnya kita desain meja bar kayak gitu, kan itu biasanya kan orang nggak mau putus kan, ya tentunya kan nggak ada yang mau putus. Yang milihin bahannya siapa kira-kira? Meja bar di Atlas itu kan menggunakan teraso ya, kemarin yang menentukan sih arsiteknya. Arsiteknya. Tentunya nyari subkon yang maksudnya material yang memang bisa untuk sambungan, tanpa sambungan ya. Itu yang sulit ya. Nah, contohnya itu pakai teraso. Kemarin itu akhirnya dipakai teraso. Ya. Soalnya dikira kan, aku maunya nggak nyambungin. Pak Indra yang punya kerjaan untuk milihin apa ya bahannya kira-kira. Oh, gitu ya. Enggak. Itu kita pakai, ya itu salah satu subkon yang dipakai di sana. Tapi kita yang menyiapkan area kerjanya, ngecor mejanya, dinding mejanya, mereka kerja. Kalau boleh tahu kira-kira menurut Bapak, apa sih yang membuat dia spesial dari stylenya mungkin? Kan kita tahu sekali kan kalau yang style bangunan di Bali ini agak ribet kan secara IMB-nya. Nah itu apakah mereka sudah, bagaimana cara mereka mendesain? Maksudnya yang menurut Bapak, kapasitas Bapak, bagaimana caranya desainnya mereka mereflek budayanya Bali? Yang Kota Bene kan katanya reflek budaya Bali itu. Saya rasa yang paling nomor satu tentunya harus elemen tropisnya ya, tropical desainnya ya. Jadi banyak material sebenarnya yang menggunakan material lokal.
Pada beberapa spot itu di area indoor, di area bar pun menggunakan elemen-elemen lokal sih, seperti ceilingnya. Terus banyak penggunaan juga lantai-lantai kayu, hampir 70-80% area sana menggunakan material kayu sih untuk lantainya kan. Oh, kayu semua berarti? Ceiling sampai ininya juga kayu? Mulai ceiling, dinding, lantai semua hampir kayu semua. Oh, ya. Itu berarti gimana kira-kira challenge-nya itu untuk maintain kayu kan sering ini kan, sering korosif kan, bukan korosif kayak kena rayap lah, busuk lah. Oh iya. Itu gimana cara nge-treatnya dan apakah itu kerjaannya arsitek atau kerjaannya kontraktor? Yang pasti pertama penggunaan kayunya, materialnya ya, jenisnya pakai rata-rata di situ hampir 90% pakai ulin sih. Jadi sudah yang nggak bisa dimakan rayap, terus yang tahan cuaca. Ya, berarti pemilihan materialnya yang harus diselektif ya. Itu biasanya nge-spec tuh siapa? Arsiteknya berarti? Arsitek sih. Jadi Bapak tinggal nyariin subkon yang ada ya? Iya, betul. Nah, terus itu perlu di-treat lagi kah yang kayunya? Tetap ada, perlu di-coating. Di-coating ya? Coating untuk satu menyamakan warna. Cuma memang kalau ulin sendiri kan memang yang dicari itu kan untuk jangka panjangnya kan dia feel-nya kan lebih natural tuh. Kan dia menghitam. Ya. Menghitam terus lebih ya, rata-rata yang di Bali-Bali kan lebih banyak yang seperti itu ya. Jadi lebih kesannya meskipun modern tapi tetap ada nuansa-nuansa yang gitu. Ya. Terus sebagai kontraktor di sana, saya dengar nih mepet sekali kan. Apa ya? Timeline-nya kan mepet sekali. Start itu persis waktu pandemi mulai ya 2000. Iya, benar. 2020 awal tuh. Itu kira-kira challenge-nya sih gimana? Maksudnya ada mungkin bisa share dikit kira-kira problemnya di mana aja? Maksudnya yang challenges-nya yang Ko Indra sangat bangga gitu bisa mengatasinya. Bukan bangga ya, maksudnya itu ya sesuai deadline lah. Jadi di situ challenge-nya yang mengontrol sama apa ya bahasanya itu, mengatur lah semua subkon itu supaya mereka bisa bekerja dengan on time, terus mereka posisi kerjanya mereka siap untuk dikerjain, nggak ada yang terhambat lah, karena banyak yang di overlap kan di situ. Ya. Si ini harus kerja dengan si ini berbarengan, semua berbarengan sih. Jadi MK ini kita mengakomodir supaya mereka itu tetap bisa kerja, nggak terhambat. Jadi tidak ada kesempatan untuk tertunda lah bahasanya. Dan kalau zaman pandemi kan pasti banyak yang tunda kan, nggak masuk lah. Ya awal-awal pandemi sih memang kita masih ngerjain infrastruktur ya. Memang waktu pandemi ada hambatan lah, ada beberapa sempat di stop juga beberapa waktu, tapi yang nggak begitu lama. Tapi sesudah itu sesudah pandemi yang kedua ya, generasi kedua. COVID itu sudah mulai ngegas lagi. Jadi kita start itu mulai dari Bali awal pandemi kayak kota hantu nih. Iya. Stop sampai sekarang ini sudah ramai lagi. Ya, berarti satu masa pandemi ya itu ya. Satu masa pandemi. Ya, tapi ya syukurlah bisa dimitigasi lah challenges itu. Saya lumayan sulit kan. Sulit. Iya, jadi begitu sahabat sarana bangunan. Kalau misalnya mau bangun beach club terbesar di Asia, pemilihan material harus bagus dan tentunya milih kontraktor yang kompeten ya. Oke, terima kasih banyak Pak Indra. Sekian, terima kasih semuanya.